Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salemba berseru. Pernyataan resmi Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tentang situasi terkini pelaksanaan pendidikan dan pelayanan kesehatan di Indonesia. Kami, para guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kebijakan kesehatan dan pendidikan kedokteran dari Kementerian Kesehatan yang berpotensi menurunkan mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis sehingga akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Selama pandemi COVID-19, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan tenaga medis telah menyelamatkan jutaan nyawa. Dengan para dokter bekerja tanpa lelah, bahkan sampai kehilangan nyawa, demi keselamatan rakyat. Kami juga aktif memberikan masukan-masukan berbasis bukti dan edukasi publik sebagai jembatan antara ilmu dan kebijakan. Namun, kini kami prihatin karena kebijakan kesehatan nasional saat ini menjauh dari semangat kolaboratif tersebut. Alih-alih memperkuat mutu layanan dan pendidikan, kebijakan yang muncul justru berisiko menurunkan kualitas pendidikan dokter dan dokter spesialis yang pada akhirnya akan menurunkan mutu pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Pendidikan dokter bukanlah proses sederhana, melainkan perjalanan akademik panjang yang hanya dapat terwujud melalui rumah sakit pendidikan yang mengintegrasikan pelayanan, pengajaran, dan penelitian sesuai standar global. Alasan keprihatinan kami, yang pertama, pendidikan dokter dan dokter spesialis tidak dapat disederhanakan. Menjadi seorang dokter bukan sekedar menjalani pelatihan teknis, melainkan melalui suatu proses pendidikan akademik yang panjang, ketat, bertahap, sesuai filsafat kedokteran yang mendasari layanan kesehatan oleh seorang dokter. Pendidikan terbaik dilakukan di Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan yang menjalani pendidikan dan penelitian sesuai standar global. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan dokter di luar sistem universitas memerlukan kerjasama erat dengan Fakultas Kedokteran. Tanpa sinergi yang baik, kebijakan ini akan menimbulkan ketimpangan kualitas antar dokter, meningkatkan risiko kesalahan dalam pelayanan medis, dan pada gilirannya merugikan pasien dan masyarakat luas. Ketiga, pemisahan fungsi akademik dari rumah sakit pendidikan mengancam ekosistem pendidikan kedokteran. Selama ini dosen yang juga berpraktik sebagai dokter di rumah sakit pendidikan menjalankan peran layanan pengajaran dan riset secara terpadu. Pemisahan peran ini akan merusak sistem yang sudah berjalan dengan baik dan menurunkan kualitas pembelajaran bagi mahasiswa kedokteran dan dokter muda. Keempat, pelayanan kesehatan yang baik hanya dapat diberikan oleh tenaga medis yang dididik dengan standar tinggi. Apabila mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis diturunkan, maka kualitas pelayanan kesehatan akan ikut turun. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya angka kematian ibu bayi, prevalensi stunting, kasus TB, serta penyakit-penyakit tidak menular seperti TBC, seperti diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Pada akhirnya rakyatlah yang akan menanggung akibatnya. Yang kelima, koordinasi restrukturisasi dengan institusi pendidikan setelah penetapan rumah sakit pendidikan utama. Ketika rumah sakit vertikal sudah ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan utama oleh Kemenkes, maka perubahan struktur termasuk pembentukan departemen dan mutasi staf medis yang ada harus dikoordinasikan dengan pimpinan institusi pendidikan. Yang keenam, kolegium kedokteran harus dijaga independensinya untuk melindungi mutu dan kompetensi profesi. Kolegium sebagai lembaga profesi bertanggung jawab menjaga standar, kompetensi, dan mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis di Indonesia. Kolegium harus tetap mandiri dan bebas dari intervensi kebijakan yang tidak berbasis akademik maupun kepentingan jangka pendek. Jika peran kolegium dilemahkan, maka akan terjadi degradasi kualitas tenaga medis dan hilangnya kepercayaan publik terhadap profesi kedokteran di negeri sendiri.